Ya, Bu Yanti? Nak Setia, barusan 2 orang mencurigakan mengawasi rumahnya Dimas. Apa? Ada orang ngawasin rumah? Ya Allah, ibu tuh terus terang ya, cemas banget Nak Setia. Soalnya Aisyah tuh di sini juga gak ada harganya sama sekali. Maksud Bu Yanti? Tadi itu pas ibu datang, Aisyah tuh lagi ribut sama Natasha. Bahkan Natasha tuh berani-beraninya ya bilang kalau Aisyah nggak mau lihat kedekatan dia sama Natasha, dia tuh disuruh di kamar bayi dan nggak keluar-keluar. Sampai segitunya beraninya Natasha ke Aisyah. Saya kesana sekarang, Bu. Ya. Nak Setia, tunggu. Ini bukan masalah kamu kesini sekarang ya. Lagian juga orangnya udah pergi. Masalahnya kalau nanti malam orang itu datang lagi dan menyerang malam-malam di saat kita semua lagi tidur. Sementara Aisyah di kamar bayinya sendiri. Kalaupun ibu nginap di sini, ibu tuh juga perempuan Nak Setia. Ibu bisa apa? Ibu nggak bisa apa-apa. Ibu minta kamu cari cara ya. Ibu kasihan, ibu nggak tega sama Aisyah. Iya. Bu Yanti tenang aja. Saya pasti akan cari solusinya. Aisyah. Gimana? Beres semuanya, Bu. Kami sudah melakukan seperti yang Ibu perintahkan. Bikin diri kita terlihat. Tadi ada ibu-ibu yang curiga dan langsung mengejar kita, Bu. Bagus. Setelah ini, kalian telepon nomornya Ibu Lydia yang tadi saya kasih. Oh ya, bayaran kalian sudah saya transfer. Terima kasih, Bu. Sekarang kita tinggal menelepon Ibu Lydia. Aku yakin pasti ada yang sengaja taruh HP Bianca dan alat pengubah suara di kamar Natasha. Dan satu-satunya yang bisa lakukan itu adalah orang yang tinggal di rumah ini. Apa mungkin memang Mama Lydia pelakunya? Aku harus selidiki. Mendingan aku istirahat deh, leyeh-leyeh. Siapa lagi ini yang nelpon? Ganggu banget sih. Siapa ini ya? Gak jelas nomornya. Angkat gak? Dimas, itu handphone Mama, ngapain kamu rebut-rebut? Dimas. Ma. Kamu lupa ya? Lupa gimana sopan santun sama orang tua? Balikin. Aku berhak tahu siapa yang telepon Mama. Ya Mama juga nggak tahu itu siapa. Orang sasamu kali. Orang Mama juga nggak kenal. Aku dimatiin. Apaan sih Dimas? Kamu ngapain? Dimas, kamu apa-apaan sih? Ngapain kamu catat nomor handphone yang ada di handphone Mama? Ngapain sih kamu? Kalau orang nggak dikenal, nggak penting atau salah sambung, ya nggak apa-apa kan aku catat. Ya nggak apa-apa. Tapi permasalahannya Mama nggak suka cara kamu ya, sikap kamu. Main ambil rebut-rebut handphone Mama kayak gitu. Kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu? Kamu curiga sama Mama? Atau apa? Oh,
Kalau aku curiga sama Mama itu wajar, karena Mama berbohong sama aku bukan cuma sekali, berkali-kali, Ma. Dan yang kedua, Mama itu dekat sama Bianca dan Mama Siska. Siapa tahu Mama kerja sama mereka. Dimas, kamu jangan sembarangan ngomong sama mama kayak gitu ya. Kalau kamu nggak percaya, ya udah kamu telepon tuh, telepon. Mama juga nggak kenal kok. Memang aku mau telepon, Ma. Permisi, Ma. Selin banget itu Dimas ya. Thank you ya. Ya, oke bro. Setia, dia mau balik lagi ke rumah ini. Tapi kalau aku diem aja, pasti Mama akan curiga. Nggak ada pilihan. Aku harus bersikap seperti Dimas yang dulu, biar nggak ada yang curiga. Nanti. Gue memutuskan untuk tinggal lagi di rumah ini. Apa saya nggak salah dengar ya? Ini rumah saya. Siapapun orang yang mau tinggal di rumah ini harus izin saya. Saya yang memutuskan, bukan kamu. Gue ralat sebentar ya. Ini rumah Aisyah yang dihibahin untuk lo. Jadi kalau lo masih punya harga diri dan punya rasa hormat sedikit aja, lo nggak salah ngelarang gue. Karena gue di sini untuk ngelindungin Aisyah dari suaminya yang udah ngebuang dia. Dan suaminya yang udah ngehargain dia. Oke. Apa lagi? Hah? Setia bawa koper. Jadi dia mau balik ke rumah ini. OMG, gawat ini. Pasti judulnya berantem terus nih sama Dimas. Tapi mungkin justru malah bagus sekali ya. Pergi, atau saya sendiri yang akan usir kamu. Coba aja kalau berani. Kenapa ya? Fadil, jangan nangis sayang. Mama tinggal sebentar ya, sebentar aja Fadil. Astagfirullahaladzim, Mas Dimas, Mas Setia. Setia, lawan Setia, lawan. Bangun Setia. Oke lah. Anak aku dilawan. Rasain kamu Dimas, rasain. Bangun! Bagus saja, bagus. Piting terus sampai dia nggak bisa napas, sampai Dimas almarhum kalau perlu. Stop! Mas! Jangan! Stop! Aisyah, Lepas! minggir! Enggak! Aisyah, Mas, lepas! minggir! Lepas! Ini apa-apaan sih Aisyah? Biarin aja deh. Biarin aja sampai Dimas almarhum. Aisyah, minggir! Lepas! Mas Setia! Aisyah. Gayanya itu si
Aisyah ya. Sok bener, sok jagoan. Mas Dimas? Gak apa-apa, Mas? Ada mama. Aisyah, maaf. Aku terpaksa melakukan ini. Kamu jangan pura-pura belain untuk dapat simpati aku, Aisyah. Syukurin, emang enak. Tapi Udah, sebaiknya sekarang kamu bicara sama pacar kamu ini. Yang sikapnya semakin lama semakin gak jelas. Satya, udah jangan. Mas kenapa kesini bawa koper? Aku mau tinggal di mana lagi? Apa Mas? Mas Satya? Kenapa? Hah? Mas! Capek juga ngelihat Dimas sama Setia berantem. Udah deh kalau gitu, mendingan aku masuk lagi ke kamar tiduran. Biarpun aku sebenarnya memang gak suka Setia di sini, tapi aku harus mengalah. Karena cuma Setia yang bisa lindungi Aisyah tanpa membuat siapapun curiga. Mas Satya? Keluar. Enggak. Sebelum Mas jelasin kenapa Mas pindah lagi ke sini. Mas tahu kan, kalau Mas di sini yang ada Mas Dimas ini malah makin benci dan cemburu sama aku. Aisyah, gue nggak peduli perasaan Dimas, ya. Jadi lo stop untuk belain suami lo yang nggak tahu diri. Jangan bilang Mas Dimas kayak gitu. Kenapa? Nggak suka? Hah? Mungkin mata lo tuh buta. Jadi Dimas di mata lo tuh sempurna. Tapi di mata gue, nggak banget. Jadi sebelum Dimas merubah sikapnya, dan dia bisa menjadi laki-laki sejati, bisa ngejagain lo, bisa ngejagain anak-anak lo, gue akan di sini. Oh iya, gue punya sesuatu buat lo. Nih, Itu apa? semprotan air mata. Bentuknya kecil, jadi lo bisa taruh di tas, atau kalau perlu lo kantongin setiap hari. Lo bawa kemana-mana. Tapi untuk apa Mas? Aku nggak butuh kayaknya. Udah Aisyah, lo simpen aja ya. Mungkin lo saat ini nggak butuh, tapi suatu saat nanti lo butuh untuk melindungi diri lo sendiri dan anak-anak lo. Sekarang lo keluar, mau istirahat.